Bab 652. Tiba di Partai Tianshan. Kingston masih ingat ketika berada di keluarga Jiang kota Jingdu ibu kota. Kakeknya mengungkit Snowy dan mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya mengancamnya dengan Snowy. Adapun apa yang terjadi sebenarnya, Kingston tidak mengetahuinya. Nandio terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Untuk semua ini, tunggulah Tuan Besar yang memberitahumu. Aku tidak bisa mengatakannya." Kingston menarik nafas yang dalam. Mendengar cara bicara Nandio, dia benar mengetahui hal 30 tahun yang lalu. Jika dia tidak bersedia mengatakannya, Kingston juga tidak memaksanya. "Apakah kamu tahu siapakah yang menangkap Saren?" Nandio menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak jelas. Aku tidur sangat nyenyak tadi malam dan hari sudah hampir siang ketika aku bangun. Aku tidak melihat Saren, kukira dia keluar dan tidak mengambil serius. Jika bukan Tuan Muda yang datang memberitahu aku juga tidak mengetahui hal tersebut." Nandio tidak mengetahui hal tersebut dan Kingston juga tidak banyak bertanya lagi. Saat ini, dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Orang yang menangkap Kintia, Sherin dan yang lainnya itu pasti akan menelepon lagi. Penantian ini lebih dari 1 jam dan ponsel Kingston kembali berdering. Dia sudah memberitahu Raja Xiaoyao sejak awal untuk mengunci ponselnya dan melacak semua nomor yang meneleponnya. Dia mengangkat panggilan dengan tenang. Dari ponsel, terdengar suara yang serak. "Kingston, apakah sudah memberitahu Marco?" Kingston berkata dengan tenang, "Tidak perlu memberitahu kakekku. Pil batin tortura yang kalian inginkan kepada kalian, aku bisa memberikannya kepada kalian karena terdapat 1 buah di tanganku. Namun, jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, janganlah berharap untuk mendapatkan pil batin ini." Orang yang menelepon itu adalah Fleddy, ketua 3 Ronin. Dia juga hanya menebak bahwa Marco mendapatkan pil batin. Namun, dia tidak dapat menghubungi Marco dan dia tidak menyangka Kingston juga memiliki 1 buah. Wajahnya membawa kegembiraan dan berkata dengan senang, "Tenang saja, aku hanya menginginkan pil batin dan tidak akan melukai mereka." Kingston bertanya, "Di manakah kita lakukan pertukarannya?" "Jangan khawatir, tunggu pemberitahuan dariku." Fleddy mengakhiri panggilan. Begitu dia mengakhiri panggilan, Raja Xiaoyao langsung menelepon Kingston dan berkata, "Kak Jiang, yang digunakan mereka adalah ponsel internet khusus dan alamat IP-nya disembunyikan. Tidak dapat melacak lokasi spesifik mereka." "Baik, aku mengerti." Kingston mengakhiri panggilan. Nandio bertanya, "Bagaimana Tuan Muda? Bagaimana kondisinya?" Kingston mengeluarkan pil batin, menatap pil batin dan berkata, "Tujuan mereka adalah pil batin dan sekarang aku hanya bisa mengeluarkan pil batin untuk menyelamatkan orang." Felix mengerutkan kening dan berkata, "Hanya dengan membawa pil batin ini pergi menyelamatkan orang. Ini tidak terlalu tepat. Lebih baik terus menunda waktu sambil menunggu kepulangan Clue dengan membawa penyelamat dari Partai Tianshan, lalu membuat tata letak yang terperinci." Kingston berkata, "Jika mereka menelepon sekali lagi dan Clue tidak sempat kembali, aku juga hanya bisa pergi menepati janji." Nandio juga menatap pil batin tortura yang ada di tangan Kingston. Meskipun dia tidak menghadiri konferensi Gunung Tianshan, namun dia mengetahui hal yang terjadi di konferensi Gunung Tianshan. Dia tidak menyangka, Kingston juga memiliki 1 buah. "Tuan Muda, aku pergi bersamamu." Kingston menatap Nandio dan bertanya, "Pengurus rumah Qin, kamu seharusnya juga merupakan seorang petarung bukan? Di tingkat keberapakah kamu berada?" Nandio tersenyum dan berkata, "Memang merupakan petarung. Namun, levelku tidak termasuk tinggi dan hanya memasuki tingkat keempat. Tingkat keempat sudah sangat kuat." Kingston mengangguk dan berkata, "Jika Clue tidak sempat kembali, maka mohon kepada Tuan Qin untuk pergi bersamaku." Felix bertanya, "Benarkah ingin mengeluarkan pil batin tortura untuk menyelamatkan orang?" "Pil batin ini dapat membuat keterampilanmu meningkat drastis, dapat membuat kamu memasuki tingkat alam ke-8 dan bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi."
Kingston berekspresi tidak berdaya dan berkata, aku juga tidak tega. Namun, nyawa manusia lebih penting daripada pil batin ini. Apalagi, kita masih belum mengetahui siapakah sebenarnya orang yang menangkap Cynthia dan yang lainnya itu. Felix juga tidak banyak berbicara lagi. Dia tahu bahwa Kingston sangat menghargai kesetiaan. Jangankan pil batin, meskipun itu pil dewa, dia mungkin juga akan mengeluarkannya untuk menyelamatkan orang. Selanjutnya, Kingston menunggu dengan sabar. Namun, penantian ini telah lebih dari 1 jam dan pihak lawan tidak menelepon lagi. Dan saat ini, Clue telah tiba di kota Tianqi dan tidak jauh dari partai Tianshan. Dia menatap prajurit tentara Xiaoyao yang mengikutinya dari belakang dan memerintah, kalian cukup menungguku di sini. Baik. Beberapa prajurit mengangguk. Clue memegang pedang pembasmi iblis, mengangkat kepala dan menatap gunung salju yang berada di kejauhan. 2 hari yang lalu, terjadi pertempuran sengit di tempat tersebut dan bahkan pesawat tempur juga melakukan pemboman sembarang. Namun, salju turun dalam 2 hari ini. Salju tebal telah menumpuk di lantai dan hamparan putih yang luas di kejauhan. Clue melangkahkan kaki dan berjalan menuju gua salju. Awalnya dia berniat untuk mendaki gunung dengan berjalan kaki. Namun, ada puluhan kilometer yang harus ditempuh. Jika dengan berjalan kaki, 1 hari penuh pun dia tidak akan tiba di sana. Dan situasi di Jiangzhou sangat mendesak. Dia khawatir musuh akan menelepon Kingston dan Kingston akan mengambil risiko pribadi demi Cynthia dan yang lainnya. Keadaan fisik Kingston saat ini sangat lemah. Jika pergi, dia pasti akan lebih bahaya. Setelah berpikir sejenak, dia mengaktifkan energi Qi. Begitu dia mengaktifkan energi Qi, darah di dalam tubuhnya menjadi bergejolak dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Aura ini mempengaruhi hati dan pikirannya. Dia merasakan seperti adanya hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak di benaknya. Dia menjadi sedikit gelisah dan merasa kacau. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh orang. Dia mengaktifkan metode pelatihan dan menekan keinginan membunuh orang ini. Setelah sedikit sadar, dia bergerak maju dengan cepat. Segera, dia tiba di tempat di mana partai Tianshan berada. Wilayah ini telah menjadi hancur dan banyak anggota partai Tianshan yang sedang membangun kembali partai Tianshan. Siapakah kamu? Kemunculan Clue seketika menarik perhatian semua anggota partai Tianshan. Saat ini, terdapat puluhan anggota partai Tianshan yang bergegas datang dan mengepungnya. Melihat orang-orang, keinginan Clue untuk membunuh menjadi semakin kuat. Dia menghilangkan energi Qi dan kemudian duduk bersila di lantai dan mengerahkan metode pelatihan. Cepat lapor ke ketua sekte. Beberapa anggota pergi dengan cepat dan memberitahu ketua sekte. Tidak lama kemudian, Jonathan muncul. Melihat Clue yang sedang duduk bersila di lantai dengan kedua matanya yang tertutup dan ekspresi yang tampak menyakitkan, dia secara tidak sadar mengerutkan keningnya dan bergumam, mengapa Clue datang ke partai Tianshan. Sekitar 10 menit berlalu, Clue berdiri. Jonathan bertanya, Clue, mengapa kamu datang ke sini? Clue berkata, Ketua Sekte Chen, terjadi sedikit masalah di Jiangzhou. Kingston terluka sekarang, dia tidak dapat menggunakan energi Qi dan secara khusus menyuruhku datang untuk meminta bantuan. Mendengar ucapannya, Jonathan tercengang dan bertanya, apa yang terjadi? Clue berkata, aku tidak tahu siapakah orangnya, mereka menangkap beberapa teman Kingston demi mendapatkan pil batin Tortura dan mengancam Kingston untuk mengeluarkan pil batin. Kondisi saat ini sangat mendesak, mohon kepada Ketua Sekte Chen untuk memberi bantuan. Baik. Jonathan mengangguk dan berkata, hal ini tidak boleh ditunda lagi, kami akan segera berangkat. Clue berkata, terdapat helikopter di bawah gunung yang bisa membawa Ketua Sekte Chen kembali ke Jiangzhou. Nomor telepon Kingston adalah 133 ****. Setelah Ketua Sekte Chen tiba di Jiangzhou, boleh segera menghubungi Kingston. Mendengar ucapannya, Jonathan mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Kamu tidak kembali?
Tidak, aku masih memiliki hal penting lainnya yang harus ditangani. Jonathan juga tidak meragukannya. Setelah dia memberi beberapa perintah, dia pergi dengan membawa beberapa anggota partai Tian Shan. Clue juga pergi dari partai Tian Shan. Namun, dia tidak pergi jauh dan berjalan-jalan di sekitar. Tujuan dia kembali kali ini bukan hanya untuk memberitahu Jonathan agar dia memberikan bantuan. Yang terpenting adalah untuk pedang iblis yang terdapat di kedalaman gua salju. Bersambung.